Halo traders, pada saat ini saya akan sharingkan tentang resiko. Kalau ditanya pada setiap orang, uh, kebanyakan mengatakan saya tidak menyukai risiko. Sebisa mungkin risiko itu dihindarkan. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita, apapun juga aktivitas kita, apapun juga yang kita lakukan itu mengandung risiko. Nah, di dalam transaksi forex ataupun turunannya, uh, semuanya memiliki resiko, dan resiko itu bersifat pasti. Jadi jika kamu berdagang melakukan satu kali masuk pasar atau open posisi, kita sudah menempatkan sejumlah resiko. Nah, di dalam mengelola risiko, setiap orang berbeda. Jika ditanya, ada yang mengatakan saya meresikokan 2%. Ada yang meresikokan 5%, ada yang 10%. Ada yang tidak tahu berapa harus meresikokan modal transaksinya sehingga sampai akunnya sampai habis, sampai MC. Nah, di dalam kesempatan ini saya membahas tentang dua tipe cara pengelolaan risiko. Yang pertama adalah tipe manajemen risiko yang berdasarkan manajemen keuangan dengan perincian satu kali transaksi berapa dengan dana yang tersedia. Jadi dia menggunakan persentasi karena bersifat. Nah, di dalam video ini saya sudah membuat satu perhitungan dengan 3 contoh pedagang yang berbeda. Katakanlah ini adalah pedagang A yang sudah meresikokan 2%. Pedagang B meresikokan 5%. Dan pedagang C meresikokan 10%. Nah, kalau pedagang A, karena dia meresikokan 2%, berarti setiap kali transaksi dia nilainya adalah $20 kalau terjadi kerugian, sehingga dia memiliki kesempatan transaksi sebanyak 50 kali. Adakah kemungkinan dalam 50 kali terjadi kesalahan sehingga dananya habis? Oke, jadi di sini saya membuat 10 kali transaksi. Transaksi A dalam 10 kali transaksi ternyata rugi semua. Apakah mungkin dalam 10 kali transaksi rugi semua? Kalau kita berbicara kemungkinan, maka itu adalah bersifat mungkin. Oke, beli salah, jual juga salah. Nah, ini sangat penting ya, walaupun tidak semua orang menyukai pengaturan risiko, bahkan tidak pernah berpikir mengatur risiko bagaimana. Yang penting trading, soal risiko belakangan, yang penting kita cari untung. Nah, itulah paradigma yang ada, bahwa kebanyakan pedagang memikirkan untung tanpa pernah serius memikirkan risiko. Padahal di dalam transaksi, apalagi forex, adalah transaksi dua arah, sehingga memiliki kemungkinan kita mengalami kerugian. Di dalam transaksi forex, setiap posisi yang kita tempatkan, kita sudah menempatkan risiko transaksi. Kisaran berapa yang siap kita rugi kalau terjadi arah yang salah, yang berlawanan dengan pasar. Kalau kita melihat contoh pada video ini, pada pedagang A sebanyak 10 kali transaksi mengalami kerugian, dia masih memiliki sisa dana 817. Sedangkan B yang menempatkan 5%, dia masih ada dana sekitar 599. Sedangkan si C yang menempatkan 10% per satu kali transaksi, dananya tinggal 349. Nah, dana transaksi sebaiknya adalah dana yang dingin, dana yang tidak mempengaruhi kebutuhan pokok kita. Kalau kita menanggapi dari 3 orang yang berbeda ini di dalam pengelolaan risiko, maka kita mendapati
kejiwaan ketiga orang ini akan berbeda pada hasil akhir ketika 10 kali transaksi mengalami kerugian. Trader A masih lebih tenang karena dananya masih sekitar 80%. Pedagang B mungkin juga agak tenang karena dananya masih sekitar $600. Sedangkan si C dananya tinggal 349, berarti telah kehilangan sekitar 65%. Pedagang B kehilangan sekitar 40% dan pedagang A kehilangan sekitar 20%. Mungkin di antara tiga orang ini paling galau adalah pedagang C. Nah, ini adalah skema. Dan karena saya bilang bahwa risiko itu bersifat pasti, jadi penempatannya berdasarkan uang, tidak berdasarkan persen sebenarnya. Jadi dengan menggunakan uang lebih gampang untuk mengukur, menilai. Nah, ini berdasarkan tata kelola dana dengan perincian risiko yang terukur. Nah, yang kedua yang ingin saya perkenalkan adalah cash money management. Tidak berjauh berbeda dengan yang ini, tetapi orang ini menempatkan mungkin total seluruh kerugian itu pada modalnya. Misalkan dia memiliki dana 1.000. Kemudian kita bertanya, berapa risiko yang kamu tempatkan untuk berdagang? Kalau terjadi kerugian dari total modalmu, mungkin dia mengatakan 50%. Oke, 50%. Jadi kalau cerita 50% dia menempatkan kerugian itu, berarti dia siap rugi $500. Oke. Kalau dengan demikian, berarti tidak perlu melakukan deposit sebesar $1.000. Dia cukup meresikokan dan mendepo yang dia resikokan sebanyak $500. Karena dia siap rugi semuanya di sini dengan 50%. Nah, dari 50% dia mau berapa kali transaksi? Katakan 5 kali. Dari 500 dia meresikokan berapa? Katakanlah dia 100 per 1 kali transaksi. Berarti dia memiliki kesempatan cuma 5 kali saja. Oke, dia memiliki kesempatan 5 kali transaksi. Oke, teman-teman semua, resiko seharusnya bersifat pasti dan statis. Jika kita mengatakan setiap kali transaksi saya meresikokan $100, maka sejumlah itulah yang kita resikokan, yaitu $100. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah dan yang berkurang adalah jumlah lotnya. Jadi di sini yang fix itu bukan lotnya ya. Yang fix di sini adalah nilai kerugiannya. Yaitu di sini saya kasih contoh $100. Nah, di dalam transaksi katakanlah dia memiliki metode berdasarkan tingkat support resisten. Metode support resisten. Oke. Misalkan dalam contoh price action, dia menggunakan support resisten, katakanlah yang saya kasih arsiran kuning ini belum terjadi, sehingga dia di sini melihat harga kok mantul-mantul di sini. Oke, ini adalah tingkat resisten dalam pengamatan dia. Ini adalah resisten. Ini adalah resisten. Sehingga dia mengambil satu keputusan di dalam rencana transaksinya, saya akan masuk sell kalau harga sudah balik ke resisten, dengan catatan bahwa ada pola pembalikan. Oke, ada pola pembalikan. Oke, sesudah ditunggu-tunggu ternyata kesempatan itu datang, harga balik lagi ke tempat resisten, dan dia menunggu pola, memperhatikan harga. Dan sesudah ditunggu beberapa saat, 1 jam, 2 jam, hadir candle kecil, doji, kemudian ada candle turun. Candle turun ini sudah melewati 2 candle, dan dia mengambil satu inisiatif bahwa ini kesempatan sudah datang.
Sesudah saya tunggu-tunggu, kesempatannya datang untuk sell di sini. Kesempatan sudah datang di sini. Nah, karena dia sudah mengambil satu inisiatif untuk sell kalau ada pola pembalikan dengan sejumlah kerugian yaitu sebesar $100, berapa lotkah yang pantas dia masuk? Dan kira-kira begitu. Maka dia tinggal mengukur dari titik entry ini sampai di sini sekitar 15 pip misalkan. Oke, tetapi dia ingin menempatkan risiko di atas sekitar 26 pips. Maka tinggal kita bagi, yaitu $100 itu dibagi 26 pips. Maka dia akan mendapatkan jumlah lot yaitu 0,38. Oke, 38. Kemudian dia akan menempatkan target mungkin di tempat asal harga itu pernah berhenti, misalnya di sini. Berarti di sini sekitar dari arah posisi sampai di sini kurang lebih sekitar 28 pips. Sehingga ada kemungkinan ruang harga untuk mendapatkan reward itu sekitar 38 kali 28. Sekitar 100,4. Rewardnya sekitar 100,4. Maka dia mendapatkan risk rewardnya sekitar 1:1. 1:1. Jadi kalau kita, kebanyakan orang menggunakan RRR-nya, rasio risk dan rewardnya itu bersifat baku gitu ya. Sebenarnya itu tidak bisa baku, tidak bisa kita tempatkan di dalam live trade. Kenapa demikian? Karena harga pasar itu kan bersifat dinamis. Sekarang kita bakukan. Satu, yang penting saya maunya 1:3. Saya maunya 1:10. Saya maunya 1:2. Saya maunya 1:5. Tetapi pada kenyataannya harga tidak seperti itu. Apakah kita akan tetap berpegang pada rasio yang kita bakukan? Rasanya kurang efektif gitu ya, karena pada harga itu kan ada tingkat support resisten. Ada kalanya mungkin dia jebol, ada kalanya juga harga ketika sudah untung kok harga berbalik lagi. Maka dalam hal ini ada posisi yang harus kita ambil keuntungannya, ada posisi yang wajib kita hold atau kita tahan kalau posisinya dalam keadaan untung apabila juga terjadi yang namanya breakout, misalnya pada breakout tingkat support resisten yang kuat, maka posisi itu bisa di hold gitu ya, bahkan bisa ditambah posisi yang baru. Nah, teman-teman sekalian, misalnya dia juga sesudah dia entry, sudah taking profit, ternyata harga naik, udah selesai misalkan kan, kemudian dia menunggu kemungkinan potensi yang kedua. Oke. Di sini dia mendapatkan satu pola turun dalam rupa bearish engulfing misalnya. Oke, katakanlah dia ingin sell sesudah pola ini karena dia menggunakan metode price action misalnya. Ada bearish engulfing, ini kesempatan sell. Maka dananya yang tetap $100 kalau terjadi kerugian, dan dia mengukur kemungkinan resiko kalau saya masuk di sini sekitar 18 pip. 18 pip ya. Berarti dari 100 saya bagi 18. Berarti saya ada kemungkinan masuk pot sekitar 0,55 di sini. lot. Tadinya dia masuk 0,38, tetapi pada kali ini dia memiliki kesempatan dengan jumlah kerugian yang sama tetapi lot yang berbeda. Dan kemudian dia menempatkan targetnya katakanlah di kisaran tingkat support ini. Dan ada ruang bergerak ke arah ini.
dan ternyata apa yang dia inginkan dan terwujud sesuai dengan arah pasar, maka dia mendapatkan sekitar 25 pip. 25 pip kali 55, maka dia, betul ya, 25 pip kali 55 sekitar dia mendapatkan sekitar berapa? Sekitar 1000 ya, benar nggak ya, setengah lot toh. $137 ya, betul ya, karena satu lot itu kan nilai satu pipnya itu kan, nilai satu pip itu dalam satu lot itu kan $10 ya. Kalau dia setengah dolar berarti setengah pip, setengah lot berarti satu pip dia mendapatkan $5, betul ya, $5 kali 24 pip dia dapat 100 lebih. Jadi dibandingkan dengan rasio resikonya itu 1/1/4. Oke, dapat 137. Nah, demikianlah cara perhitungan lot berbanding dengan resiko. Jadi kita juga harus fleksibel. Lot itu sebaiknya tidak dalam kondisi fix. Tahunya lotnya 0,1 terus. Tapi dengan dasar perhitungan risiko yang kita siapkan yang bersifat statis, maka lot itu sifatnya fleksibel gitu ya. Dan dari jumlah lot ini bisa kita pecah, misalnya 0,55 kita pecah dari 2. Jadi posisi pertama misalnya kita masuk 0,30 atau 0,20. Posisi yang kedua kita ambil 0,30. Kira-kira begitu ya cara penempatannya. Oke, inilah sharing video pada kali ini tentang bagaimana mengatur lot dengan risiko yang sifatnya pasti dan harus statis. Dan karena risiko itu bersifat pasti, seharusnya itu bisa kita handle, kita atasi. Dan keuntungan bersifat probabilitas. Sehingga jika ada kesempatan ruang harga yang lebar, apabila kita juga misalkan di sini ya, ini tingkat resisten dia masuk di sini, katakanlah demikian ya, dia masuk di sini dengan risiko $100 sekitar 17 pip atau 20 dia tempatkan, berarti kan 0,50. Sesudah dia entry ternyata harga turun dan membreak out, maka posisi itu adalah posisi yang bisa dia tahan. Oke, jadi dia memaksimalkan keuntungan dengan kerugian yang statis. Oke, sampai di sini videonya, supaya video ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe bagi teman-teman yang baru pertama kali, supaya bisa mendapatkan video update ketika saya membuat video tentang analisa maupun tentang belajar forex. Sampai jumpa pada video berikutnya.